Kami bersyukur bahwa Tuhan yang adalah Tuhan segala bangsa, Tuhan segala Tuhan, boleh bersedia untuk kami datang dan kami menyembah. Karena kami bukan datang dengan kekuatan kami sendiri, melainkan kami datang karena anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami lewat kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Kami hari ini ya Tuhan mau mengisi hari-hari kami ini dengan penuh ucapan syukur, dan sekaligus kami memohon berkat, memohon hikmat kepada Tuhan, karena hanya melalui firman yang diurapi oleh Engkau sajalah ya Tuhan, maka melalui pendengaran itu kami beroleh iman. Kami mohon Tuhan kuatkan iman kami, Tuhan tambahkan bijaksana dan pengertian kami melalui pemberitaan firman di sore hari ini. Bekerjalah ya Tuhan, dan biarlah Tuhan menyiapkan hati kami untuk bersedia diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari Yohanes pasal pertama, ayat 19 sampai 28. Kita sudah masuk mengenai perikop Yohanes Pembaptis, Injil Yohanes pasal pertama, ayat 19 sampai 28. Dan nanti minggu depan kita akan membahas ayat 29 sampai 34. Kita akan mulai membaca, saya akan memulainya dan saudara sekalian akan membaca bertanggapan dengan saya sampai ayat ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Saudara sekalian, di dalam kitab Maleaki, kitab yang paling akhir dari perjanjian lama, di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan, maka aku akan mengutus di hari yang terakhir Elia untuk datang. Jadi sebelum hari Tuhan itu tiba, Tuhan mengatakan, aku akan mengirim Elia datang kepadamu. Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa Elia tidak mati. Elia terangkat ke surga. Sehingga dengan demikian Elia adalah salah satu orang selain Henokh di dalam perjanjian lama yang tidak melewati fase kematian, namun kemudian langsung diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, setelah dia diangkat dan dikatakan bahwa pada hari terakhir itu Tuhan akan mengirimkan Elia, maka tidak heran setelah 400 tahun tidak ada nabi, di Israel itu muncul demam Elia. Jadi apa itu yang dimaksud dengan demam Elia? Mereka merasa bahwa Elia itu sedang gentayangan di seluruh Israel. Dia sedang mengembara di seluruh Israel. Dan dia sedang melakukan sesuatu untuk menjadikan pembebasan bagi Israel. Saudara, di Inggris ada legenda King Arthur. Jadi mereka percaya King Arthur itu mengembara di seluruh Inggris, dan ketika Inggris ada masalah, ada ancaman dari bangsa lain, King Arthur itu akan muncul lalu memimpin pertarungan untuk membela Inggris. Nah, demikian juga dengan konsep orang Israel pada waktu itu, mereka percaya Elia sekarang sedang mengembara. Nah, kan kita sedang dijajah. Kedaulatan kita diinjak-injak oleh Romawi.
Kita disuruh bayar pajak sama orang Romawi. Dia seenaknya masuk kota kita. Maka mereka menanti, nanti akan muncul Elia. Dan kalau Elia sudah muncul, ia akan memimpin kita menghancurkan orang-orang Romawi itu. Dan setelah Elia akan muncul Mesias. Nah, saudara sekalian, maka kepercayaan lokal itu bahkan ada beberapa, kalau sudah membaca buku-buku mengenai tradisi, bahkan ada orang-orang yang sengaja itu di rumahnya sedia ada satu pojok tempat minuman khusus. Siapa tahu Elia mampir. Gitu ya. Jadi kalau Elia mampir, ada tempat minuman, ya silakan. Jadi kalau di Israel, wah ini kok ada tempat minuman? Apa ini sesajen? Oh tidak, ini bukan sesajen. Tapi apa? Kalau misalnya saya tidak ada di rumah, Pak Elia sedang datang haus, dia sudah ada airnya. Jadi mereka betul-betul saudara-saudara sedang demam. Mereka percaya pada firman, mereka menantikan janji Tuhan. Tetapi karena masih bayang-bayang, mereka keliru. Nah, jadi pada waktu itu tidak heran kalau nanti ketika saudara membaca, begitu ada bunyi tentang Mesias, pertanyaannya adalah, apakah kamu Elia? Karena kalau Elia sudah muncul, sebentar Mesias akan muncul dan mereka senang. Kalau begitu penjajah akan lenyap. Konsepnya itu masih salah. Nah, saudara sekalian, Yohanes Pembaptis mulai muncul dan dibicarakan secara khusus. Kita sudah membahas, saudara sekalian, salah satu concern dari Yohanes Rasul ketika menulis ini adalah dia langsung menarik garis antara siapa Yesus dan siapa Yohanes Pembaptis. Yang pada waktu itu setelah kematian dan kebangkitan Kristus, murid-murid Yohanes ini masih bingung. Beberapa minggu lagi kita akan sampai kepada respon murid-murid Yohanes terhadap Yesus. Dan respon Yohanes sendiri ketika melihat murid-muridnya pergi meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Nah, jadi dia mengatakan dengan jelas, Yohanes itu sama Kristus beda level. Dan Yohanes sendiri pun kalau engkau mau mengingat, hai murid-murid Yohanes, engkau mau mengingat ajarannya, dia menjelaskan, aku bukan terang, Yesus yang terang. Aku bukan terang itu, aku bersaksi tentang terang. Jadi di dalam awal Injilnya, Yohanes langsung menarik garis dan memperlihatkan di mana posisi Yohanes Pembaptis dan di mana posisi Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus disaksikan, dimuliakan, ditinggikan oleh pribadi daripada Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, Yohanes adalah seorang yang betul-betul sangat menghidupi panggilannya. Saudara dan saya juga dipanggil oleh Tuhan, tetapi bagaimana ya kita menghidupi panggilan kita? Nah, Yohanes itu bukan hanya pesannya benar, jadi dia menghidupi lalu kemudian dia memberitakan Injil, pesannya kepada dunia, pesannya itu benar. Tetapi bukan cuma pesannya, hidupnya pun benar. Jadi Yohanes adalah seorang pembawa pesan, dia menyampaikan pesan yang benar dan dia memberitakan dengan hidup yang benar pula. Saudara, ada seorang bernama Marshall McLuhan. Saudara yang studi ilmu komunikasi pasti tahu tokoh ini, Marshall McLuhan. Dia seorang Katolik yang kemudian ketika pergi ke gereja mendapatkan inspirasi. Lalu menulis satu teori yang sekarang menjadi teori dasar media. Di tahun 70-an dia sudah bisa meramalkan, tahun 60-70-an. Di tahun 64 dia menulis satu buku meramalkan apa yang akan terjadi kelak. Dan dia mengatakan kita akan masuk di dalam sebuah global village, kata dia. Wow, gitu ya. Belum ada internet, belum ada apa. Tetapi dia membayangkan kita semua akan dipersatukan menjadi sebuah desa kecil. Karyanya ditinggalkan, tetapi kemudian beberapa puluh tahun kemudian digali lagi karena orang kaget. Seperti seorang nabi yang melihat ke hari depan. Dan salah satu kalimat daripada Marshall McLuhan adalah, the medium is the message itself. The medium is the message itself. Kalau saudara mau menyampaikan pesan lewat medium tertentu, jangan kira mediumnya itu netral. Medium itu mempunyai sesuatu pesan juga. Saya ambil contoh. Khotbah, saudara. Khotbah itu netral, Pak. Mau disampaikan via media apa saja tetap sama. Tidak, saudara. Saudara dengar khotbah langsung sama lewat nonton Reform 21 itu beda.
Marshall McLuhan mengatakan the medium is the message itself. Begitu saudara nonton lewat TV, itu kemudian istilahnya ritual TV-nya muncul. Kalau nonton TV meskipun yang khotbah Pak Tong gitu ya, kan popcornnya ada, Coca-Colanya ada, bakpaunya ada, kan gitu ya saudara ya. Dan saudara bisa makan bakpo sambil minum Coca-Cola, sambil pergi ke WC, dan tanpa takut ada efek apa-apa di dalam situ. Tetapi kalau saudara sedang beribadah, saudara bawa Coca-Cola, saudara bawa bakpo, pasti sebelah saudara akan mengingatkan, Pak, ini ibadah. Pasti saudara akan ditegur. Nah, suasana sendiri beda saudara. Dan itu ada satu pesan, TV itu santai pesannya. TV itu menghibur. Dan kalau beritanya tiba-tiba sudah mengiris, saudara bisa ganti channel. Nah kalau sekarang saya khotbah, kalimat saya membuat perasaan saudara terganggu, Anda tidak bisa ganti channel. Iya kan, tidak bisa. Tidak ganti-ganti ya, Pak Ivan terus. Kapan Mickey Mouse keluar? Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Jadi medium, ya kan, itu adalah pesan itu sendiri, kata Marshall McLuhan. Jadi dia mau mengatakan apa? Medium itu ada pesannya, pesan kita dimasukkan ke dalam medium itu, maka pesan kita bercampur dengan pesan medium. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam pemberitaan Injil. Saudara sekalian, sebagus apapun berita yang kita bawakan, seindah apapun pesan yang kita mau sampaikan, tetapi kalau hidup kita tidak beres, maka pesan yang indah itu bercampur dengan diri kita yang tidak beres, disampaikan mungkin tidak efektif. Mungkin tidak efektif. Ya kan? Satu orang suami menikah dengan istri, taruhlah contoh di dalam Petrus. Kalau misalnya suaminya bukan orang percaya, istrinya adalah seorang yang percaya. Petrus menjelaskan sesuatu hal yang penting. Usahakan tanpa banyak ngomong, suamimu tuh melihat indahnya kekristenan dari tindakan kamu. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Nah artinya apa saudara sekalian? Petrus tahu ya, dan ini adalah satu wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada dia, bahwa meskipun dia bisa mengutip kalimat khotbah Petrus yang indah-indah di depan suaminya, tetapi ketika suaminya melihat istrinya tidak menghidupi hidup kekristenannya itu, maka pesan yang indah itu bercampur dengan pesan kehidupan sehari-harinya, dan itu menjadi tidak baik. Maka jikalau kita melihat bahwa the medium is the message itself, itu artinya kita sebelum memberitakan Injil, kita juga harus membereskan hidup kita. Hidup kita harus baik, saudara. Saya sungguh senang ya kalau melihat di grup itu ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau mau gabung di grup silahkan nanti bisa kasih tahu di depan gitu ya. Jadi kita ada WA grup untuk kebaktian sore ini ya. Jadi saya lihat teman-teman banyak sekali yang ikut penginjilan. Kadang-kadang 15 orang setiap minggu gitu kan ya. Pergi, itu siapa tuh enggak tahu tuh yang kasih istilah PI ramah lingkungan itu. Istilahnya PI tanpa harus kita tuh berdebat, berkelahi atau apa ya. Kita memang hanya sharing. Jadi kalau saudara misalnya mau ikut gabung, boleh. Tetapi saudara sekalian, kita juga harus tahu bahwa pada waktu kita memberitakan Injil, membawa pesan yang sangat indah sekalipun, orang juga akan melihat siapa yang membawa pesan itu. Hidupnya seperti apa. Maka itu tidak bisa dipisahkan. Pak, perbuatan baik dulu, ya kan? Atau perkataan yang indah dulu, ya dua-dua. Tapi kalau dipilih mana lebih dulu, ya harusnya berbuat perbuatan kita yang terlebih dahulu. Hidup kita yang mau beres di depan Tuhan terlebih dahulu. Menyertai pemberitaan kita yang kita sampaikan kepada dunia ini. Meskipun di dalam berita Injil itu kadang-kadang bisa berturutan ya. Misalnya kalau saudara baca Yohanes pasal 4, perempuan Samaria itu bertobat dan momen itu juga dia memberitakan Injil. Bisa begitu ya. Nah, jadi the medium is the message itself. Jadi sebagus apapun berita kita, diri kita sendiri adalah suatu pesan. Diri saya dan saudara sekalian itu sebuah pesan. Nah, kita sudah membahas konsep tubuh ya, tubuh yang menyatakan dalam Yohanes pasal 1 sampai 18, teologi tubuh. Untuk apa tubuh ada? Tubuh menyatakan apa?
Saya mempunyai tubuh bisa dilihat. Saya menyatakan, apa yang saya mau nyatakan? Saya bukan cuma sekedar menyatakan perasaan saya. Tubuh saya ini tugasnya adalah menyatakan adanya kerajaan Allah di dalam dunia. Maka dengan demikian ketika Yesus inkarnasi jadi manusia, dia menyatakan siapakah Tuhan itu. Demikian kita anak-anak Tuhan yang ditebus oleh Kristus. Kita ada menyatakan adanya kerajaan Allah. Saudara sekalian, pesan Tuhan itu betul-betul dihidupi dan direpresentasikan Yohanes di dalam tubuhnya. Jadi menarik sekali, aku punya pesan ini, maka aku akan membawa pesan Tuhan dalam tubuhku. Setiap kita punya panggilan masing-masing, saudara sekalian. Dan Yohanes itu mau mengejawantahkan panggilan itu dengan hidup dan gaya hidupnya. Indah sekali. Setiap kita Bapak Ibu nanti panggilannya masing-masing. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan firman dan melayani masing-masing. Biar kita juga belajar seperti Yohanes, menghidupi panggilan kita dan menyatakannya. Ya. Saya melayani anak-anak remaja sama anak-anak pemuda. Saya mencoba untuk menghidupi dan mengekspresikan panggilan saya itu. Saya berusaha untuk mencari titik temu berbicara karena saya semakin tua Bapak Ibu. Iya kan? Lalu ketemu anak remaja, bagaimana bisa ada titik temu? Saya harus memahami cara mereka berpikir. Saya harus memahami cara mereka bertingkah. Saya harus memahami apa yang mereka rasakan. Dan kalau sudah bicara mengenai bagaimana dan apa yang menggerakkan anak remaja itu bukan pelajaran sekolah. Itu cuma sekian persen. Apa yang menggerakkan mereka? Budaya populer, televisi, film, novel, komik, lagu. Itu yang membentuk cara berpikir mereka. Maka itu mau tidak mau saya harus mencoba memahami apa yang ada di dalam dunia. Memahami dan berteologi berangkat dari hal-hal semacam itu. Meskipun mungkin sangat sulit sekali untuk belajar berteologi dari hal-hal semacam itu. Ya, bagaimana berteologi dari Doraemon gitu ya. Nah, saya misalnya sudah mau ngomong apa? Mau ngomong Stephen Hawking, belum tentu mereka tahu. Doraemon semua tahu gitu kan ya. Jadi kalau mau bicara mengenai apa teologi dan sebagainya, belajar mulai dari situ. Mencoba untuk menghayati peran saya itu di mana dan bagaimana mengekspresikannya. Nah, Yohanes saudara sekalian itu berusaha mengekspresikan panggilannya. Yang pertama kalau saudara lihat ya, dia tinggalnya tuh di padang gurun. Yohanes tinggal di padang gurun. Kenapa? Karena dia diminta untuk berkhotbah kepada sekelompok orang, yaitu orang Israel, yang moralnya dekaden. Moralnya anjlok, dekaden ya. Nah, karena moralnya anjlok, banyak korupsi, ya kemudian imam-imam itu menjual nama Tuhan demi keuntungan mereka sendiri. Maka boleh dibilang spiritualitas orang Israel itu kering, saudara. 400 tahun tidak ada nabi. Maka seperti sebuah drama, saudara. Dia tinggal di padang gurun. Dan tengah-tengah padang gurun yang kering gersang keluar sebuah suara. Wah, indah sekali. Jadi bayangkan ya saudara, ini orang menghidupnya sampai cara hidupnya dia. Itu sebuah pesan. Dia tidak usah ngomong tuh jalan-jalan gitu aja ya teriak-teriak. Oh itu loh suara Tuhan di tengah kegersangan hatiku. Yohanes seperti itu. Jadi dia betul-betul menjadikan hidupnya sangat visual. Yang kedua saudara, gaya hidupnya kontras dengan gaya hidup para hamba Tuhan palsu di zamannya. Ya, dia mengerti bahwa dia dipanggil untuk menjalankan spirit Elia. Maka dia hidup seperti Elia. Dan gaya hidupnya kontras dengan hamba-hamba Tuhan di zamannya. Dikatakan para hamba Tuhan saat itu memakai baju linen. Memakai baju linen. Mungkin kalau sekarang ya memakai baju-baju yang high class begitu ya. Baju linen, sesuatu yang sangat mahal, extraordinary mahal. Nah, saudara ini juga sesuatu kita tidak boleh melihat ekstrim ke ekstrimnya ya. Apakah baju itu harus mahal atau harus murah dan sebagainya. Ini sebetulnya tidak menjadi sesuatu yang kita boleh ambil tarik menjadi sesuatu prinsip universal, tidak boleh ya. Ini di sini kita mesti hati-hati. Ada saatnya kalau sudah membaca perjanjian lama, baju hamba Tuhan itu untuk upacara-upacara Tuhan kasih jauh lebih mahal daripada baju-baju biasa. Tapi ini bukan argumentasi saya untuk kemudian
cari baju-baju mahal, begitu ya. Karena di perjanjian lama itu ya, bajunya semua mahal. Maka saya, saudara, kalau khotbah, ya saya harus mahal. Seperti di Alkitab, tidak bisa begitu. Karena meaningnya begini, Tuhan cuma mau kasih tahu, kamu itu menyampaikan pesan yang begitu berharga. Visualkan itu. Nah, saudara lihat ya, Alkitab itu sangat visual. Jadi kamu menyampaikan pesan yang begitu penting, maka visualkan itu. Saudara, apa bedanya kalau Anda beli pulpen Mont Blanc sama beli gorengan? Nah, coba ya, kan di Gramedia kan sering ada pulpen Mont Blanc gitu kan ya, atau Parker atau apa. Coba saudara tunjuk-tunjuklah satu lihat-lihat begitu ya. Ya, enggak beli enggak apa-apa, coba tunjuk. Kira-kira apa yang dilakukan? Nanti saudara sungkan sendiri. Dia ambil sarung tangan, saudara, ya kan? Sarung tangan terus ambil. Terus begitu saudara pegang, saudara taruh, dia lap. Tangan kita kan kotor, iya ya tangan saya kotor kan begitu kan ya, lap gitu kan ya. Saudara lihat gerak-geriknya, dia dilatih, dia di-training. Beda sama abang gorengan. Apa? Ya, 5 bang, oke, ya, rok, cabein nggak? Ya, cabai bang, oh gitu kan. Itu abang gorengan. Saudara. Ya, jadi dia mau menyatakan ini makanan biasa, murah dan sebagainya, dengan aku menyajikan sesuatu yang berharga. Nah, maka di dalam perjanjian lama, saya menyampaikan sesuatu yang mahal, yang berharga, ini firman Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, imam jangan main-main, visualkan dirimu. Nah, jadi di situ mereka memakai sesuatu busana yang ketika lihat tuh saudara kaget, kok beda sama aku ya. Batunya tuh nempel di mana-mana, pakai ini, pakai itu, batu di sini, batu di sana gitu ya. Jalan begitu kan ya. Nah, tetapi saudara sekalian, ada juga di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan yang kayak begitu kesannya sok penting, tapi beritanya tidak penting. Aku bangkitkan nabi yang lain. Nah sekarang versi kedua, versi Elia. Sederhana sekali. Bahkan modenya itu unik gitu ya. Bajunya kok bulu onta gitu. Saudara kalau misalnya bulu domba itu bisa jadi jaket gitu kan ya. Tapi kalau bulu onta, tidak tahu gitu ya. Belum pernah dengar saya jaket bulu onta gitu kan ya. Jadi Yohanes itu pakai bahan yang demikian sederhana. Nah jadi di sini ada satu kontras yang Yohanes mau tarik. Saya tidak mau hidup dengan cara hidup yang seperti itu. Maka saudara, bukan hanya cara berpakaiannya yang unik saudara. Bukan hanya tempat tinggalnya yang unik. Pilihan menu makanannya pun unik. Jadi kalau saudara membaca kitab suci di bagian lain, Yohanes itu makanannya adalah belalang dan madu hutan. Jadi ini adalah makanan dengan teknologi yang sangat rendah. Tidak tahu belalangnya itu dimasak apa enggak ya, tangkap makan mungkin begitu. Jadi ini teknologi rendah. Saudara lihat ya, kita ini sudah kecanduan teknologi tinggi. Nah yang disebut teknologi itu kan usaha manusia untuk magnifikasi tertentu kan, untuk magnifying power kita itu kan teknologi. Jadi ada teknologi memasak juga. Misalnya dulu manusia itu menemukan api kemudian dipanggang, itu kan teknologi. Kalau nemu belalang tep dimakan itu kan tidak pakai teknologi saudara. Iya kan? Tapi kalau sudah orang masak, rebus, ya kan? Nah ada teknologi yang makin tinggi di dalam masak. Ketika kami di Kupang, seperti biasa tim kami ketika sampai di Kupang tidak melewatkan warung bambu atau pondok bambu, saya lupa tuh nama rumah makannya ya. Itu tempat khas di Kupang itu sei babi, ya kan? Duduk di situ, lalu kemudian seperti biasa karena di situ tidak ada customer service, berapa? Ya, 1 kilo, ya pergi masuk gitu ya, keluar, brok gitu ya. Pergi, tidak ada customer service saudara. Kalau di sini mungkin berarti kamu menyajikan begitu, tidak ada di sana. Mau ya makan, tidak ya sudah gitu kan ya. Brok, tinggal pergi, nah. Terus kita makan. Terus ada satu teman cicipkan, gimana rasanya? Dia bilang enak beceng hiang ya. Ya itu semacam makanan juga, tetapi teknologinya itu tinggi, sudah dikasih merah-merah, di apa gitu ya. Wah tekniknya bikin makanannya udah sangat tinggi. Saya bilang sama dia, ya itu beceng hiang itu kan udah teknologinya tinggi. Ini tahu enggak ini apa? Itu di luar tuh kan ada asap-asap itu kan. Itu cuma dagingnya ditaruh di daun tertentu yang hanya tumbuh di situ. Ditaruh aja gitu, diasepin, sudah matang jadinya kayak begini. Nah, jadi kalau mau banding-banding ini mengandalkan freshnya daging
ya sama daun-daunan di situ. Jadi ini sama sekali bukan teknologi tinggi, meskipun ini teknologi. Nah, saudara, kita sudah hidup di dalam zaman di mana teknologi itu sangat tinggi. Makan nasi aja mesti dikepel-kepel, dihias ya, namanya sushi gitu kan ya. Wah, tekniknya. Saudara lihatlah, kalau kita lihat makanan sekitar kita tuh teknologi yang sangat tinggi. Nah, Yohanes itu hidup sedemikian sederhana. Makannya itu raw food lah kalau kita sekarang ya, diet raw food. Saudara yang diet raw food tahu itu ya, enggak banyak teknologi tinggi ya. Pisang ya pisang, sudah ya apa ya itulah ya, seperti itu. Nah, dia membuat dirinya tidak bergantung. Dia menjadikan posisinya dia tidak ada tawar lagi karena dia tahu panggilannya itu demikian berat. Dia tidak boleh kompromi sehingga dia tidak boleh ada satu posisi di mana dia bergantung sama teknologi tinggi ataupun kenikmatan. Dia memposisikan dirinya, aku tidak bergantung, jadi aku bisa fight lawan kamu. Ketika saya melayani di sebuah sekolah, di situ teman-teman guru itu mau fight ceritanya. Dia mau fight karena dia melihat ada pimpinan yang korupsi. Dan mereka tidak setuju. Jadi mereka mau fight ke yayasan untuk supaya pimpinan yang korupsi itu diberantas. Tetapi saya sama guru agama Kristen yang dipasang. Saya ngajar seni. Saya sama guru agama Kristen yang dipasang di depan. Mereka bilang, Pak, Bapak mau enggak sekolah kita bersih? Ya mau gitu. Bapak sama Pak Pendeta ini di depan ya, kami di belakang. Loh kok saya sama Pak Pendeta di depan kenapa gitu kan ya? Ya karena kalau kami yang di depan nanti kalau dipecat gimana? Jadi saya yang ditaruh di depan gitu. Loh lah kalau saya dipecat gimana gitu kan ya? Nah, Bapak kalau dipecat kan bisa cari makan di tempat lain gitu kan ya. Lah kalau kami dipecat anak istri kami bagaimana? Oh, kurang ajar nih teman-teman ini gitu ya. Jadi Bapak kan nothing tulus kalau dipecat ya udahlah gitu kan ya. Bapak tinggal cari kerja di tempat lain gitu kan. Nah, mungkin dia pikirkan saya memang pelayanan di tempat itu. Saya bukan menggantungkan nafkah di tempat itu, saya melayani tempat itu. Jadi pasang di depan. Nah, saya lalu mikir, iya ya, kalau misalnya saya sangat bergantung terhadap gaji dari yayasan itu, saya enggak bisa pukul kan? Karena begitu saya mau keras, mau apa? Saya protes. Masih mau ngajar di sini enggak? Iya kan? Masih mau sih, ya sudah, diam ya, cup gitu kan ya. Diam saya saudara. Tapi kalau misalnya masih mau kerja di sini enggak usah di sini juga enggak apa-apa, ya kan? Jadi kamu maunya apa? Maunya yang bersih. Kalau enggak bersih, saya bongkar loh. Ya sudah. Nah, jadi Yohanes posisinya seperti itu, saudara. Yohanes ada dalam satu posisi di mana dia betul-betul hidup menyatakan apa yang Tuhan pesankan kepada dia. Jadi saudara sekalian, mari kita memikirkan, saya dipanggil untuk apa? Gaya hidup saya seperti apa? Ya, gaya hidup saya seperti apa? Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita melihat Yohanes, itu ada satu aliran filsafat namanya sinis di Yunani. Tokoh yang terkenal itu namanya Diogenes yang suka tinggal di tong itu ya tinggal di tong itu. Diogenes itu mikirnya begini, saudara. Dia bingung gitu. Bukankah alam ini menyediakan segala sesuatu yang baik untuk kita nikmati? Jadi manusia itu menurut Diogenes sudah kecanduan sesuatu sensasi-sensasi yang tinggi sehingga tidak bisa menikmati alam yang demikian sederhana yang disediakan, kalau Diogenes percayanya, para dewa di sekitar kita. Misalnya saudara sekalian, minum kopi itu sesuatu yang sangat sederhana tapi sebetulnya bisa membawa kenikmatan jikalau dengan penuh rasa syukur kan. Saudara minum secangkir teh dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya ada banyak kenikmatan di sekitar kita. Ada begitu banyak kenikmatan. Tetapi kita seringkali nikmat itu adalah kalau mobil saya sudah ganti Lexus. Itu baru nikmat ya, celakanya kan begitu kan. Seluruh keluarga stres lah gitu kan ya. Bapaknya udah mainannya mau begitu gitu ya. Lah ibunya, anaknya seperti apa? Anak ini loh Pak mau sekolah Lexus dulu mah itu. Waduh. Padahal sebetulnya ada banyak sekali kenikmatan sederhana yang Tuhan izinkan boleh kita nikmati.
Keinginan itu tidak ada habisnya, saudara. Kadang-kadang bahagia itu tidak perlu mahal. Itu dua hal yang berbeda ya. Bahkan kalau kita melihat seperti Yohanes ya, orang yang saya percaya hidupnya demikian bahagia karena dia menggenapi panggilannya. Padahal hidupnya sedemikian sederhana. Nah, jadi saudara sekalian, Yohanes adalah seorang pelayan yang sangat memahami panggilannya. Bahkan dia menghidupi, memvisualkan panggilan Tuhan itu di dalam dirinya gitu ya. Nah, jadi misalnya ada seorang yang misalnya kalau saudara lihat orang yang pakai rantai-rantai itu kan memvisualkan kan, saya mau berontak gitu kan ya, mau lepas dari ikatan, maka rantai-rantai yang diputus gitu kan ya. Dia mau memvisualkan pesan. Nah, Yohanes juga demikian. Aku adalah seorang yang dipanggil untuk menyampaikan pesan, aku tidak mau bergantung, aku menyampaikan satu berita yang berani dan tegas. Nah, saudara, tetapi selain dia berani dan tegas, dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Ini kontras sekali ya. Dia berani, dia tegas, tetapi dia sangat lemah lembut dan rendah hati. Yohanes itu seorang pelayan Tuhan yang sangat memahami identitas dan posisi dirinya. Dan ini sangat penting dalam pelayanan kita, saudara sekalian, memahami siapakah kita. Martin Luther ketika berkhotbah di bagian ini, saudara bisa searching nanti misalnya Luther Sermon mengenai Yohanes 1 ini. Di situ Luther menggambarkan datangnya orang-orang yang bertanya, sang interrogator ini ya, siapakah kamu? Ini sebagai temptation bagi Yohanes. Dia nanya, kamu itu siapa? Apakah kamu Mesias? Nah, ini sebagai godaan. Karena murid-muridnya sedang menanti, dia tidak ngomong apapun. Kalau dia ngomong iya, gitu ya, meskipun orang Yerusalem tuh semuanya kebakaran jenggot, tidak suka, tetapi pemuja-pemujanya itu akan, wah, ini Mesias, gitu kan ya. Jadi ketika ditanya, apakah kamu Mesias? Dia memberi jawaban identitinya secara negatif. Aku bukan Mesias. Kalau begitu kamu Elia ya? Nah, oke lah, tidak Mesias. Elia juga lumayan loh. Kan pengharapan seluruh, Luther bilang itu seluruh Maleakis semua berharap sama dia, lumayan juga loh kalau ngaku aku Elia gitu kan. Meskipun aku bukan Kristus, kecipratan aku kan orang pentingnya Kristus kan juga bagus gitu ya. Kamu Elia. Dia jawab apa, saudara? Dia jawab, bukan. Udah mulai males, saudara. Makin singkat jawabannya. Ya. Bukan. Oke, kalau gitu salah satu para nabi ya. Ya lumayan juga, 400 tahun tidak ada nabi, muncul satu nabi kan hebat gitu ya. Salah nabi ya? Bukan. Jadi 3 kali dia jawab bukan, bukan, bukan. Jadi dia memberikan identitas yang negatif. Maka dia itu sedang memposisikan dirinya secara negatif, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi yang akan datang. Dia tidak mau rancunya masyarakat antara dia dengan Kristus. Nah, jadi kita itu bukan Kristus Yesus, kita itu pelayan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita sudah jadi pelayan Tuhan, mari kita jelas identitas antara kita sama Kristus. Kamu Mesias? Bukan. Bukan, aku bukan Mesias. Bukan Mesias, bukan Elia. Bukan nabi yang akan datang. Jadi itu harus kita sadari. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, banyak sekali pelayan yang rancu antara dirinya sama siapa yang kita layani. Saudara, di sebuah kota ada seorang gembala sidang yang meninggal. Jadi gembala sidang di gereja itu meninggal, lalu kemudian sekarang anggotanya itu berdoa dalam nama gembala sidang itu. Saudara bisa bayangkan ya, jadi kalau berdoa dalam nama pendeta ini saya berdoa amin. Ini sudah rancu loh saudara. Dia itu kan harusnya menjadi budaknya Kristus. Nanti kita akan lihat Yohanes mengatakan, jadi budak pun aku tidak layak loh. Buka tali kasut itu pekerjaan budak paling hina. Pun aku tidak layak. Berani saudara sekalian berdoa di dalam nama pendeta. Tidak jelas saudara. Nah kalau saudara tanya sama jemaatnya lagi gitu kan ya. Itu jadi kapan ya gembala sidangmu itu wafat?
dipanggil Tuhan. Oh, dia tidak mati. Hah? Maksudmu apa? Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita di surga. Itu Yohanes 14 itu perkataan Yesus Kristus. Jadi antara manusia sama Kristus kecampur. Itu pelayanan yang sangat menyedihkan sekali, saudara sekalian, karena tugas seorang pelayan adalah meninggikan Kristus. Jadi suatu ketika itu ada satu orang, ya saudara, ada satu anak remaja gitu lagi ngobrol gitu loh. Lalu kemudian datang ketemu saya tuh ya. Dia itu diskusinya itu khotbah siapa lebih baik pendeta A apa pendeta B gitu. Saya dengerin gitu ya. Ko Ivan gimana nih Ko Ivan? Menurut Ko Ivan gimana? Pendeta A apa pendeta B gitu kan. Saya dengerin gitu kok. Itu isunya kamu itu kok kekanak-kanakan ya. Yang pertama gitu loh. Bagus mana pendeta A apa pendeta B? Lah kalau aku pendeta A, pendeta B aku nilai kan berarti aku lebih dari A sama B toh. Iya kan saudara? Saya sama kamu ini kan sedang menghakimi pendeta A sama pendeta B. Terus ini bagus, ini kurang bagus. Ya yang ini bagus, ya yang ini kurang bagus. Ini spiritnya apa-apaan. Jadi kamu sudah pertama membandingkan antara hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian di situ kita pun menjadi orang yang lebih tinggi dari semua hamba Tuhan yang bisa membandingkan, mengklasifikasi dan sebagainya. Padahal setiap orang dipanggil Tuhan punya tugas masing-masing spesifik. Di dalam ladang Tuhan yang demikian besar seluruh dunia ini ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begini, ada hamba Tuhan yang dipakai begini. Lalu kamu taruh jadi satu dibandingkan, lu siapa gitu. Jadi gimana teman? Ya tidak bisa dibandingin begitu. Kita mendoakan mereka hamba-hamba Tuhan ini. Siapa kita sih gitu? Mereka ini kan cuma dipanggil menyatakan, kok kamu kasih skor gitu ya. Heran gitu ya. Inilah kebiasaan tukang kasih ikut lomba 17 Agustus. Semua dikasih skor gitu kan ya. Mesti menang, mesti kalah dan sebagainya gitu ya. Oh ini pendeta lebih bagus, skornya sekian. Ye dia menang gitu kan. Ini kan kompetisi yang dibuat-buat yang tidak perlu. Kalau mau kompetisi lawan iblis tuh. Iblis mau jatuhkan orang, mari kita lawan iblis kan begitu. Nah jadi saudara sekalian banyak sekali kita melihat adanya orang-orang yang tidak bisa dengan jelas melihat siapa sebetulnya Kristus, siapa sebetulnya utusan. Utusan itu tidak layak. Utusan itu tidak layak saudara. Membuka tali kasut pun itu tidak layak. Lah kalau sekarang, kamu bagus ya pendeta ini khotbahnya bagus, menarik loh. Aduh gitu ya. Lalu kemudian iya ya, dan aku juga lebih bagus dari dia, lebih rusak saudara. Jadi perasaan tidak layaknya sudah tidak ada, mana bisa dia menjadi pelayan Tuhan yang baik. Mana bisa kita melayani Tuhan dengan baik kalau kita sudah merasa layak. Maka saudara kita teringat Rasul Paulus ketika memberitakan Injil bersama dengan Barnabas. Dia khotbah. Lalu kemudian Barnabas dikatakan posturnya besar seperti Zeus. Paulus itu demikian fasih seperti Hermes. Ketika mereka datang satu tempat, lalu kemudian Paulus mendoakan seseorang, mujizat terjadi. Orang itu kemudian sembuh. Lalu setelah sembuh, saudara sekalian, semua orang nyembah dia. Kenapa? Karena di daerah itu pernah ada cerita. Zeus sama Hermes datang nyamar jadi pengemis, orang tidak kasih uang pada mereka. Maka kemudian Zeus marah mendatangkan tulah, itu penyakit datang. Satu kota itu diganjar dengan penyakit, kapok mereka. Maka begitu melihat, menyembuhkan, satu kayak Zeus, satu kayak Hermes, ingat cerita lama, langsung disembah saudara. Sembah. Paulus mau khotbah, jangan, tidak bisa, saudara. Sudah diarak, gitu ya, udah sampai di panggung, semua, diam, semuanya udah joget-joget, satu kota kumpul semua. Mau ngomong tidak bisa, saudara. Kalau ada kayak begitu gimana? Seneng, disambut gitu ya, sambut itu. Menyedihkan, saudara, sangat menyedihkan. Maka ketika kita waktu tim KKR regional dibilang sama tim yang mau saya lupa Alor apa mana gitu ya, Pak Ivan nanti kalau masuk ke kampung itu, nanti Pak Ivan datang ya naik jeep ya, seperti saya, kami itu diangkat sejip-jipnya. Pak Ivan belum pernah kan? Saya bilang belum pernah. Nanti Pak Ivan akan diangkat sejip-jipnya gitu, terus disambut sama tari-tarian. Waduh Pak, kayak nyambut seorang raja datang. Saya bilang bisa nggak kalau kita datang nggak usah kayak begitu.
Ya kalau mau menyambut, mau nari-nari, ya sudahlah selesai gitu kan ya. Ini sampai diarak keliling kampung naik, tidak bisa Pak, memang seperti itu. Kenapa seperti itu? Iya, hamba Tuhan harus dibegitukan. Kalau gitu saya tidak mau pergi. Ya. Tidak apa-apa, saya juga begitu kok Pak. Ya kan? Iya, kamu mau pergi silahkan, saya tidak bisa pergi, hati nurani saya tidak bisa. Kenapa? Karena Paulus ketika diperlakukan seperti itu, dia mengoyakkan seluruh jubahnya dan mengatakan hanya kepada Tuhan saja harusnya engkau menyembah. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian ketika dia kemudian khotbah tentang siapa mereka, marah mereka, kok begitu, malu kami sudah bilang kamu Zeus, sudah bilang kamu Hermes, kamu bilang bukan, suruh nyembah Tuhan, dilempari batu, lempari batu sampai mau mati, bangun penuh sukacita. Coba saudara pikir ya, orang dipuji marah, sedih, nangis, koyak baju. Orang mau dibunuh, bangun dengan sukacita. Saya lihat ya, hati seorang pelayan Tuhan beda. Saudara dan saya senang karena apa? Sedih karena apa? Senang kita dapat pujian, pujian yang apa? Ataukah kita senang karena dipuji oleh Tuhan? Ia bersukacita karena nama Tuhan ditinggikan. Nah, saudara sekalian, maka identitas negatif dalam pengertian menyadari bahwa kita bukan Mesias itu sangat perlu sekali. Karena seringkali dalam kehidupan kita mengalami Mesias kompleks. Ya ini penyakit apa lagi nih Pak? Gitu kan ya. Udah kompleks ini kan biasanya penyakit. Mesias kompleks, Mesias sindrom gitu kan ya. Ini kalau udah istilah kompleks sindrom ini kan penyakitnya, penyakit apa nih? Maksudnya begini saudara, kita itu punya natur berdosa, kecenderungan mau jadi juru selamat sendiri. Kamu Mesias? Bukan. Aku bukan Mesias, tegas sekali. Nah, apakah kita bisa pulang dari tempat ini, saudara-saudara sekalian, kalau saudara lupa semua khotbah saya gitu ya hari ini? Jadi, kalau tanya Pak Ivan hari ini, kalau saya misalnya lupa semua khotbahmu, aku mau ingat apa? Ada dua, yang satu aku bukan Mesias, saudara-saudara ingat itu aja. Ya, saudara katakan dalam doa, Tuhan aku bukan Mesias, bukan aku. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada waktu di mana kita seringkali merasa kita Mesias. Waduh, ini kok kondisinya kantor begini ya. Bos kita nepok-nepok nih, kalau enggak ada kamu enggak bisa loh ini. Ini harus kamu nih yang tangani ini. Wah, hati kita berbunga-bunga. Superman kan ya, dari lubuk hati terdalam. Nih Superman-nya datang nih, juru selamatnya datang. Wah, kita udah mulai gitu. Wah, kita datang saudara-saudara. Ternyata kita udah rasa nih, wah ini betul-betul perusahaan ini membutuhkan saya akan strukturisasi dan ini sebagainya. Wah, mereka semua sangat mengharapkan Anda ini gini. Wah, dia udah makin senang luar biasa. Begitu dia datang saudara-saudara sekalian, ternyata tidak segampang itu. Lalu mulai mundur teratur gitu kan ya. Nyalain sini sana gitu kan ya. Buntutnya itu tidak enak, nyalain sini sana. Saudara, kadang-kadang kita sendiri pengen jadi juru selamat kok. Ada satu orang mau menikah, ketika ditanya, kenapa kamu mau menikahi dia? Jawabannya luar biasa, karena dia membutuhkan saya Pak. Hidupnya sudah demikian, saya sangat melengkapi dia. Waduh ini, wah kamu savior syndrome kelas berat tuh ini gitu ya. Berapa mau menyelamatkan hidupnya dia gitu, seolah hancur, harus saya nikah sama dia begitu kan. Lah nanti kalau udah nikah tambah karu-karuan bagaimana? Ya jadi savior syndrome, saya tuh betul-betul sangat dibutuhkan sama dia, kalau enggak ada dia tuh. Lah kita kan kadang-kadang juga begitu kan. Wah ini kalau misalnya enggak ada saya, dunia ini bagaimana gitu kan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, saya selalu menceritakan kan saya pernah khotbah di sini juga. Ya bayangin ya kalau saya tuh kita selalu pikir kalau kita mati nanti orang-orang sedihnya kayak apa ya gitu ya. Kadang-kadang enggak sesedih yang kita sangka loh saudara. Paling seminggu gitu ya. Kecuali keluarga dekat kita gitu kan ya. Teman-teman sih ya hidup tetap berjalan gitu ya. Paling kalau biasa kongko bareng, makan malam bareng gitu ya dia udah lama ya enggak makan sama dia. Paling cuman begitu gitu ya. Ya kalau keluarga dekat ya pasti ya ada kesedihan dan sebagainya. Tapi seolah-olah dunia berjalan begitu saja. Saya punya murid saudara. Pada waktu tahun 90-an tuh ngajar di sebuah sekolah itu murid saya meninggal karena kecelakaan. Dia naik sepeda motor lalu kemudian kecelakaan. Itu anggota anak kelompok kecil saya. Jadi dia
cerita sama saya bagaimana dia terima Tuhan, tapi kok dia tidak boleh beribadah ke gereja karena papa mamanya belum Kristen. Lalu dia bilang, Pak Ivan, koko saya itu, ya cece saya percaya Tuhan Yesus boleh ke gereja. Aku enggak boleh, aku paling rajin bantu mama, aku paling rajin antar aqua dan sebagainya bisnisnya itu ya. Tapi aku enggak boleh ke gereja, aku gereja dimarahi luar biasa. Ya saya jelaskan, karena kamu paling kecil, yang satu sudah Kristen, yang dua sudah Kristen. Mama harap kalau suatu hari dipanggil Tuhan yang sembayangin kamu sabar ya. Dia bilang, aku tuh cuma kepengen ketemu Tuhan, tapi kenapa sih hidup begitu susah? Cuma mau ke gereja ada susah. Gitu. Waduh, saya deg gitu ya. Bayangin anak-anak sekolah minggu tuh loh, yang disuruh ke gereja tuh susah gitu. Ada orang, murid saya tuh teriak begitu, aku tuh cuma kepengen ke gereja, kenapa Tuhan susah gitu. Ada orang yang jemaat kita yang sampai disetrum raket nyamuk ya kan ya. Bangun ayo ke gereja. Ada yang seperti itu. Puji Tuhan bertobat, ini kasih kesaksian waktu itu ya. Saya dulu papa saya begitu, puji Tuhan saya tahu papa saya sayang, dulunya enggak tahu gitu kan ya. Puji Tuhan loh bertobat gitu. Papanya memang nyentrik gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, anak itu lalu kemudian akhirnya dipanggil Tuhan. Jadi 2 minggu setelah bicara dengan saya itu, lalu kemudian dia dipanggil Tuhan. Saya lihat jenazahnya terakhir, lalu kemudian doa sama-sama dengan anggota kelompok kecil. Dan saya mengatakan, ya Tuhan mungkin mengasihi dia, punya cerita tertentu dia Tuhan panggil gitu ya. Dia sudah ada di tangan Tuhan. Tapi kemudian 2 minggu kemudian sudah, sekolah berjalan seperti biasa. Tidak ada bendera setengah tiang, tidak ada mengheningkan cipta, tidak ada. Hidup berjalan seperti itu. Berapa penting sih kita ini dalam kehidupan, saudara? Savior syndrome. Wah, kamu ini yang bisa menyelesaikan masalah. Menakutkan, saudara. Jangan kita tertipu sama Savior syndrome dan jangan mau dijadikan juru selamat. Jangan, saudara. Jangan. Suatu ketika itu ya, waktu saya mau di Surabaya itu kan gitu kan, Pak Ivan itu ya, kami sangat mengharapkan Anda. Ini ya mulai nih ya, setan nih satu nih itu ya. Kami sangat membutuhkan Anda. Ini kan manas-manasin supaya Savior syndrome saya keluar gitu kan. Mesias kompleks, wah saya penyelamat, gagah gitu kan. Nggak bisa. Ya, saya bilang gini, saya nggak bisa Pak gitu. Nggak bisa gimana? Saya nggak bisa. Terus bisa apa? Ya coba dulu saya melayani. Saya nggak bisa. Jangan kira saya bisa, saya nggak bisa. Kenapa? Yang bisa tuh Tuhan. Jadi saya mau pergi adalah karena di atas kertas tidak bisa, maka saya pergi. Sudah tahu prinsip itu ya dalam kitab suci ya. Ketika kelihatan mustahil untuk bisa jalan, tapi bisa jalan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi ketika di atas kertas kelihatan tidak bisa, maka justru saya pergi. Kenapa? Karena ini kalau sampai bisa, pekerjaan Tuhan. Saya disuruh ke Surabaya. Begitu datang jelek, dituntut sama pengacara. Ada orang mau cari uang lewat nuntut sekolah. Begitu datang jelek duduk gitu loh. Hadepin sama pengacara, ngadepin polisi. Ya kan? Tidur sebentar, bangun 6 guru mengundurkan diri. Lah sekolah isinya gurunya cuma 25, 6 mengundurkan diri kan bubar itu gitu kan ya. Saya datang itu langsung cekot-cekot gitu ya. Dan ayo menantikan kamu gitu ya, omong kosong semua lah gitu ya. Hitung terus ya, duit enggak ada. Coba lihat kasnya. Ya, segini. Hitungan di atas kertas nombok, ya kan? Mau dapat duit dari mana? Kosong. Nah, ini duit enggak ada. Guru mau pergi gitu ya. Lalu kemudian ini perpecahan di dalam, sama ini enggak cocok, itu enggak cocok dan sebagainya. Terus saya dari Jakarta seorang diri di sana duduk di kantor. Kantor pun belum ada, minjem. Ya, pikir saya mau kerjain apa? Pikir, ini mungkin enggak, itu mungkin enggak, ini mungkin enggak. Semuanya enggak mungkin. Oke, enggak mungkin, saya doa 2 bulan. Setelah 2 bulan udah kayak gitu dikerjain lagi. Suatu ketika saya pergi ke situ, anak saya demam tinggi. Istri saya mau telepon, handphone saya enggak bisa. Istri saya diganggu, perasaannya enggak karu-karuan. Kamu jangan pergilah apa segala macam. Masa mau tiap minggu pergi ke Surabaya enggak karu-karuan. Tambah istri begitu, tambah anak begitu. Lagi pula kalimat muncul, Pak kenapa sih jadi pendeta enggak bisa main sama aku? Jelek begitu kan ya.
Aduh, gitu kan ya. Itu kalimat begitu ya, nambah kalimat kayak begitu lagi gitu kan ya. Terus akhirnya kesimpulannya apa? Sudah ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, dari keluarga ada kesulitan, dari ini ada kesulitan, ini kesulitan di sini apa? Terus sekolah tiba-tiba muncul banyak sekali masalah kesulitan murid-murid saya sehingga harus perlu dikonseling satu-satu. Jemaat ada banyak masalah, itu daftar konseling ngantri saudara sekalian. Sampai saudara satu kadang-kadang sampai 2 bulan baru datang. Itu tidak pernah bulan itu sampai segitu banyaknya konseling. Anak ini perlu konseling ini, anak ini konseling ini, orang tuanya konseling ini apa, konseling itu panjang sekali daftarnya sampai saya pusing. Ini terus gimana gitu? Lihat, mesti pergi. Kenapa? Tidak mungkin jadi juru selamat di sini, udah pasti bubar lah gitu kan ya. Ya sudah, saya berangkat. Ya saya doa, Tuhan, kalau bisa jangan saya lah, Tuhan bikin malu bubar, ya saya yang bubarin gitu kan ya. Tapi kalau memang Tuhan rasa memang saya pergi, ya sertai saya dong. Tunjukkan bahwa di dalam tangan Tuhan, Tuhan bekerja melampaui semua cara pikir. Saudara-saudara sekalian, sudah 1 tahun ini adem suasana gitu ya. Wah gitu ya, tangan Tuhan tuh ngepok-ngepok satu-satu. Ya, tenang ya, jangan keluar ya, diam ya, satu-satu, tepok gitu ya. Pengacaranya juga tepok-tepok, ya yang nuntut tepok-tepok, karenanya tepok-tepok, semua tepok-tepok, selesai saudara. Saya ngapain? Senyum-senyum sambil doa ya. Tuhan tolong satu ketemuin dan sebagainya. Tangan Tuhan saudara. Jangan mau saudara, jangan mau kita ambil itu. Ya, kamu bisa, kamu enggak bisa. Bukan berarti kemudian kita lari. Jadi saudara, ketika kita masuk, kita tanggung jawab, kita kerja, kita sekuat tenaga, mati-matian, banting tulang, kerja keras. Tapi dengan satu kesadaran, Tuhan tidak bisa kerja sendiri. Baik itu kerja kantoran, maupun kerja dimanapun, tidak harus kerja di gereja. Tuhan tolong saya menyaksikan pada dunia, Engkau adalah yang harus menjadi sandaran umat manusia. Nah, saudara sekalian, biarlah kita boleh menyatakan pada dunia bahwa kita bukan juru selamatnya, kita bukan Mesiasnya. Katakan pada pasanganmu, ya kan? Istriku, aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Pak, ya, ingat Pak, aku bukan Kristus, gitu kan ya. Ya kan, seolah-olah orang kalau pacaran kan begitu. Pak, aku diputus, aku udah bisa hidup tanpa dia. Hayah, 2 minggu dapat jatuh cinta lagi gitu ya. Aku tak bisa hidup tanpa dirinya kalau belum dapat pacar baru, itu lebih tepat. Iya kan, kalau dapat pacar baru lebih ganteng, lebih cantik, ya juga hidup bisa kujalani gitu kan ya. Kadang-kadang kita tertipu, saudara, kita tertipu, Mesias kita, juru selamat kita tuh lari gitu ya. Jadi kita mesti belajar sama Yohanes itu. Aku bukan Mesias. Nah, kalau gitu siapa Mesiasnya? Kristus. Satu-satunya. Nah, saudara sekalian, Yohanes memberikan kesaksian, ya kan? Lalu kemudian setelah dia menyatakan bukan, ditanya, kamu itu siapa kalau bukan? Ya kan? Nah, kalau kamu bukan itu, kamu sekarang siapa? Wah, sekarang ini pertanyaannya kan meremehkan kan? Ya. Pertama kan takut-takut, Mesias ya? Kalau dia jawab, iya, celaka gitu ya. Bukan. Elia ya? Bukan. Ya. Nabi ya? Bukan. Lah kalau gitu kenapa kamu baptis? Nah, kan mulai digituin kan? Kalau gitu kenapa kamu baptis? Nah, Yohanes nanti mengatakan, kita tidak bahas di saat ini, baptisan dia beda dengan baptisan yang lama. Orang zaman dulu itu dibaptis, saudara, kalau dia bukan orang Israel mau menganut agama Yahudi, dia dibaptis. Ini sekarang yang dibaptis kok semua? Ini baptisan apa? Ini adalah baptisan mempersiapkan datangnya juru selamat. Ini baptisan yang lain. Maka kemudian Yohanes mengaitkan baptisannya dengan yang akan membaptis, yaitu orang yang dia nanti. Aku membaptis dengan air, tapi dia yang akan datang setelah aku akan membaptis dengan roh. Nah, saudara sekalian, setelah dia direndahkan begitu, sekarang ditanya, kamu itu siapa? Saudara, kita kalau ditanya kayak begitu direndahkan, secara natural, saudara kalau memperkenalkan diri gimana? Ya, ini ada orang yang kelihatannya heran ya, nggak tahu ya kenapa kok bisa ada di sini ya. Ya silakan Pak, Anda memperkenalkan diri Anda gitu. Wah, kalau Anda digitukan mau apa saudara ngomongnya? Saya ini ya, PhD-nya 5 gitu kan ya. Belum tahu siapa saya ya, waktu itu presiden panggil dan sebagainya, semua keluar kan.
Semua keluar kan? Sudah lihat ya. Jadi orang kalau direndahkan, dia condong akan mengeluarkan semua apa yang dia bisa. Tapi Yohanes tidak ngomong gitu. Siapakah kamu? Enggak tahu ya? Hah? Coba, mimbarku apa? Tuh, mimbarku cuma padang belantara. Jemaatku lebih banyak dari kamu loh. Betul lihat tuh, minta dibaptis. Berapa yang baptis sama kamu? Ya, siapa tuh lihat tuh, bertobat. Itu orang-orang jahat semua bertobat. Mana yang bertobat dari kamu? Jadi mau tahu siapa saya? Lihat aja nih, hasil pelayanan saya. Apa yang kulakukan membuktikan siapa aku gitu. Wah, Yohanes gagah banget begitu ya. Enggak loh saudara, dia tidak terpancing. Bahkan saudara, kalau kita mau tarik dalam dunia marketing pun ya, kita bicara mengenai sales. Kan kalau yang klasik itu kan sales itu kan diajarin kan, biasanya kalau manajernya mobilnya Accord, salesnya buat mobilnya BMW. Ya kan mau memperlihatkan ya, saya ini kredibel gitu ya. Lalu turun gitu ya, wah bajunya apa semuanya, cara jalannya diatur, cara makannya, janji makan, table mannernya diatur, jangan kemudian ngambil minum kuah sop langsung di piring ya, diajarin semuanya ya, perfect gitu ya, untuk menunjukkan siapakah aku ini. Oke, tapi ada satu orang cerita sama saya, Pak, itu marketing lama itu Pak, itu mah cuma permukaan. Pakai mobil apa, baju apa, perfume apa, cara jalan apa, itu mah lama. Sekarang sebagai orang Kristen, bisnis dan sales, itu sebetulnya kan urusannya apa saudara? Itu urusannya adalah persahabatan dan membangun relasi. Core-nya kan itu. Bisnis itu kan masalah membangun relasi toh saudara. Trust itu kan masalah persahabatan. Jadi sekarang paradigmanya itu bukan cuma sekedar tampil mengesankan, tetapi bagaimana sedalam hati dengan tulus itu belajar caring. Ini kan sebetulnya bagaimana value Kristen masuk ke dalam dunia bisnis kan, dalam dunia marketing. Bagaimana orang itu merasa saya itu memperhatikan, saya betul-betul concern pada dia. Saya tidak menunjukkan saya hebat, tapi bagaimana dia merasa diterima. Bukan menekan kan, tuh lihat ya mobil saya ya kan, lihat ini saya ini alergi saya, ini apa, gitu kan ya, kasih lihat semua. Bukan. Tapi bagaimana saya membangun persahabatan. Papa saya bilang, kamu nanti kalau bisnis itu kamu mesti bisa olahraga, jadi kamu mesti papa ajari tenis itu. Kenapa tenis Pak? Ya kan alternatifnya tenis sama golf, itu olahraga untuk bisnis. Karena di kota kita tidak ada lapangan golf, ya papa ajari kamu tenis. Karena semua bisnismen di sini mainnya tenis. Pak, kenapa mesti tenis? Saya akhirnya ngerti, saudara. Kalau tenis itu ya sambil ngomong bisnis enak. Kalau tinju kan susah, saudara ya. Ya kalau saudara tinju, jadi gimana ya itu ya? Tidak bisa ngobrol kan? Ya tenis itu kan ya. Akhirnya ya itu olahraga. Itu masalah bagaimana bersahabat ternyata. Dia bilang kamu kalau jadi bisnismen mesti tahu restoran yang enak. Ini Wilchan ya tahu restoran yang enak, mungkin jadi bisnismen yang baik nanti ya kan. Tahu restoran di mana gitu kan ya. Cara kemudian ketemu, ngajak orang, membuat orang tuh merasa nyaman dan sebagainya. Belajar menjadi teman yang baik kan dasarnya itu. Menjadi seorang sales yang baik bagaimana kita belajar melayani kan dasarnya itu. Sama sebetulnya saudara-saudara sekalian. Yohanes juga kelihatannya kamu Yohanes kamu ditanya begini tunjukin dong kamu hebat. Enggak loh. Siapa kamu? Aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia juga bukan mengatakan aku satu-satunya suara atau aku suara terpenting. Tidak saudara. Aku suara yang berseru di padang gurun. Dia tidak merasa lebih hebat dari hamba Tuhan lainnya. Dia tidak merasa lebih hebat dari pelayan Tuhan yang lain. Dia tidak terlalu interest dengan kompetisi semacam itu. Aku cuma suara yang berseru di padang gurun. Saudara sekalian, waktu kita direndahkan, apakah kita bisa menjaga hati kita? Kemarin kan ada seminar politik gitu ya saudara. Di sebelah saya itu ada satu bapak gitu. Kita ngobrol, ya kan ketemu, saya senyum sama dia senyum gitu kan. Udah gitu kan, terus lihat itu sebelah saya pendeta Kristen, sebelah ini yang bapak itu. Lihat gitu kan, terus naik tuh. Romo Magnis naik kan. Dia colek saya. Itu Romo. Iya. Lihat ya. Pak. Apa Pak gitu. Ini Romonya ini orang Jerman loh.
ya saya mau ngomong dosen saya itu gitu ya. Diam gitu ya, terus dia sekarang sudah warga negara Indonesia loh. Ya, ini bapak gitu ya. Terus, oh iya, saya dari komunitas ini. Terus dia lihat lagi gitu kan ya. Gua nggak ditanya gitu kan ya. Ya sudah saya diam gitu kan. Tek 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 tek. Kalau dia ngomongnya kayak begini jangan heran, dia itu dosen filsafat. Ya, ya tuh. Dia ngajar etika loh. Ya, iya gitu. Ya selesai gitu kan ya. Ya terus berapa saya enggak tahu berapa kali itu. Terus Pak Tong naik. Ya. Yang ini Stephen Tong. Iya. Aduh gitu ya. Saya mau ngomong untuk supaya bisa lebih konsentrasi, tapi ingat besok saya khotbah Yohanes Pembaptis gitu. Tuhan itu ingin saya merasakan gitu loh. Yohanes Pembaptis itu sebetulnya punya ngomong-ngomong, digituin loh, di depan umum sudah direndahkan. Ini kan saya cuma ngobrol sama dia. Saya lihat-lihat ya biarlah itu ya, dia kan happy dengan begitu. Justru kalau nanti saya ngomong dia malah nggak nyaman itu kan nggak enak. Ya sudahlah biarlah gitu ya. Pak saya cengar-cengir gitu kan ya. Ya, kemudian nambah-nambahin malah nanya, terus kalau itu siapa Pak? Oh itu begini gitu kan ya, ini begini gitu ya. Ya enggak apa-apalah gitu ya. Gitu. Kadang-kadang saya mau dengar juga orang luar itu persepsinya seperti apa, tapi dia sangat positif, semuanya baik gitu kan ya. Nah ini berarti orang baik lah ini ya si Bapak ini ya. Semuanya persepsi baik gitu ya. Ya saudara coba bayangkan ya, ketika saudara itu didesak untuk memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri itu. Maka si Yohanes itu, waduh dia tuh kepengen sebetulnya punya modal demikian besar. Tapi dia mengatakan dengan kerendahan hatinya, dia persis tahu dia itu apa. Aku suara. Dan aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku tidak penting. Yang penting adalah yang kuberitakan. Aku kau lupakan tak apa. Yang penting adalah bagaimana sang mempelai yang aku nyatakan ini penting. Saudara, dia tidak terlalu interest dengan biografinya dia. Dia cuma interest orang tahu biografi Yesus. Kalau misalnya, saudara sekalian, ada utusan raja lari kan ya. Woi minggir, kosongkan jalan bagi raja. Terus datang. Perhatian, raja akan datang. Sebelumnya saya kasih tahu ya, saya yang tiup trompet. Saya adalah ini, asal dari ini, lulusan ini gitu ya. Orang bilang tidak tertarik sama kamu gitu ya. Sekarang raja mau datang. Terus kemudian yang lucu lagi saudara, kalau Anda pernikahan, basement itu kan mengiring. Kalau basement mau nonjol kan lucu gitu. Aku yang jalan depan ya, basementnya jalan gitu ya. Wah, basementnya jalan di depan ya. Kemudian terus ketika mau kasih mic gitu kan ya, siapa hari ini yang menyerahkan ini kepada mempelai laki-laki, keluarga akan bilang, saya ayah dari saudari ini menyerahkan kepada saudara ini. Basementnya ambil mic-nya, saya saksinya gitu ya. Rusak pernikahannya, rusak, hancur gitu ya. Sama saudara, coba kalau saudara dan saya pelayan Tuhan gitu kan ya, ini resepsinya Tuhan, iya kan, lalu kita juga mau begitu gitu kan ya. Waduh gitu kan, merusak pekerjaan Tuhan itu. Kita basement ya, lalu kalau perempuan apa? Grup bridesmaid ya kan. Jadi mari kita tidak merusak pernikahan acaranya Tuhan itu. Kita tidak boleh menonjolkan diri kita tidak boleh menyaringkan suara kita. Dan Yohanes adalah seorang yang menyaringkan suaranya untuk Kristus. Nah kita suaranya nyaring apa? Kalau Patong selalu bilang ya, kita tuh suaranya nyaring untuk berkelahi, bukan begitu kan ya. Jadi menyaringkan suara untuk berkelahi. Nah Yohanes tidak menyaringkan suara untuk meninggikan dirinya, tetapi dia menyaringkan suaranya untuk meninggikan Kristus Yesus. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan, Pak, kalau saya lupa semua khotbah Bapak, message apa yang Bapak ingin saya ingat? Tadi saya katakan yang pertama, aku bukan Mesias. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika Yohanes mengatakan, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Jadi perasaan bahwa sebagai seorang budak pun aku tidak layak melayani Tuhan. Lama-lama saudara melayani Tuhan, kita lama-lama mulai merasa layak loh gitu. Kita seringkali penyakitnya tuh merasa layak, kita sering lupa.
Daud itu pernah diingatkan sama Tuhan. Ingat Daud, kamu dulu di padang rumput, saya yang pungut kamu. Wah, istilahnya saudara, dipungut betul-betul. Kamu tuh tidak ada yang tahu, kamu tuh cuma gembala, urusanmu sama domba-domba, saya yang pungut kamu, taruh kamu dengan segala kemuliaan ini. Ingat kamu tuh dulu siapa. Hidup ini kan mengingat, saudara. Berbahagialah kita yang meskipun kadang sering lupa, itu terus mengingat bahwa kita memang tidak layak dengan anugerah ini, keselamatan ini, pelayanan ini. Dan barang siapa yang terus mengingat bahwa saya orang yang tidak layak, maka hidupnya akan begitu tenang dan dipelihara oleh Tuhan. Saya tidak layak. Saya tidak layak untuk semua ini. Saya tidak layak untuk segala kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi saya. Boleh ada di tengah-tengah keluarga kudusnya, mendengar firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau doa itu ya saya, aduh Tuhan, kepengen ketemu Martin Lloyd Jones itu kayak apa sih, kalau udah meninggal. Tuhan, pengen ketemu hamba Tuhan ini, Charles Spurgeon kayak apa sih, khotbah 5.000 orang enggak pakai mic kayak gimana sih, Charles Finney kayak gimana sih, George Whitefield kayak gimana gitu ya. Tapi kita sekarang di sini ada pendeta Stephen Tong gitu ya, yang masih ada gitu di tengah-tengah kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa bersyukur karena seringkali kita sudah merasa layak gitu ya. Kita mulai menghakimi dan sebagainya. Kita merasa bahwa diri kita ini sudah sepantasnya mempunyai kelas tertentu dalam kerajaan Allah. Yohanes tidak demikian. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini satu kombinasi yang sangat luar biasa. Seorang yang begitu konsisten, tegas, berani dalam melayani. Tapi sekaligus mengerti posisinya di depan Tuhan dan memiliki hati yang sungguh rendah hati di depan Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami telah belajar bagaimana Yohanes melayani Tuhan. Demikian kami juga rindu boleh memiliki hati seperti hati Yohanes. Kami rindu ya Tuhan, meninggikan Kristus, karena kami bukan Mesias. Di dalam kehidupan kami seringkali kami bersandar pada kekuatan, hikmat, kepintaran kami, koneksi kami, uang kami, segala sesuatu yang kami punya, dan kami juga ikut didesak oleh lingkungan kami yang percaya bahwa kami adalah juru selamat. Hari ini kami mau bawa kehadirat-Mu dan menghancurkan mitos itu dan mengembalikan bahwa hanya Kristus Yesus satu-satunya Mesias dan satu-satunya juru selamat untuk apapun dalam kehidupan ini. Kami cuma alat, kami cuma hamba, dan menjadi hamba pun sebetulnya kami tidak layak. Terima kasih Tuhan melayakkan kami dengan anugerah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.